Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rapid Musyafa dengan nomor NIM 051075764, di mana saat ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari pemrograman berbasis web. Nah, untuk tugas 3 ini apa saja nih harus dikerjakan, yaitu pertama tugas praktik 3 ini indikator pencapaian, yaitu mahasiswa dapat menerapkan sistem perorganisasian JavaScript Framework Vue.js atau Vue.js dengan memanfaatkan Vue Component dan Vue Template. Gitu, mahasiswa menggunakan Navika Mustaq, Directive Text, to Directive Text, masalah jargon dan sebagainya. Normal kondisional, pengadanya, Directive if, dan Directive else, atau Directive else if, dan Directive show, menggunakan operator condition, menerapkan data binding one way, two way, dan Directive data binding. Wajib menerapkan fungsi watcher, mahasiswa menerapkan pengolahan uh, data array melalui Directive E4, baik zero base, number index maupun name base index. Gitu. Mampu menerapkan formatting, termasuk menggunakan custom element di komponen dan properties template. Jadi kurang lebih ini untuk tiga ini sama seperti tugas yang sebelumnya, tapi kita menggunakan full Vue.js-nya, pakai Vue.js-nya. Full gitu. Anda jadi tugasnya itu meminta website, misalnya bahan ajar, eh, maksudnya fokus membuat aplikasi website berbasis Vue.js atau Vue.js gitu sebagai framework, akan sepanjang pekerjaannya. Jadi full Vue.js gitu. Kita sudah membuat fitur bahan ajar yang masih sederhana. Sekarang web yang dibuat dari custom element dalam view komponen dan template. Namun tentunya perlu ditambahkan indikator untuk proses. Nah, jadi untuk struktur tugasnya itu tugas 3 ini dinamakan tugas 3 UT gitu. Terus dia itu nanti ada dari foldernya itu dia tuh isinya itu dalam tersebut ada indeks HTML, root, mount, dan aplikasinya. Nah, saya sudah buat sini. Nih, jadi uh, saya sudah membuat ini. Ini dulu. Nah, indeks indeksnya itu sendiri berdiri sendiri. Saya sudah membuatnya dengan logik yang tadi diminta, itu dengan template. Ini template mana saya sudah membuat. Template-nya itu sendiri. Itu ini yang saya gunakan. Show di sini saya menggunakan show seperti yang di informasikan, show, ref, id TPL stock untuk memanggil tersebut. Ini untuk dari tampilan dari indeks HTML yang telah saya buat, memanggil aset dari gambar di sini, dan juga saya juga udah membuat rangkumannya di sini untuk laporan nanti. Jadi untuk di HTML itu nanti ada saya menggunakan template ID-nya di template tracking gitu. Ini untuk file ada pakai menggunakan kode dari template kayak gitu. Untuk yang komponen kita menggunakannya di Java. Scriptnya itu di komponen EO tracking yang telah kita buat di DO tracking seperti itu. Nih, pakai komponen. Jadi saya sudah menyiapkan laporannya dan ini watch gitu. Nah, oke kita lanjut. Pokoknya ada indeks HTML, asetnya itu berisikan folder aset berisikan CSS, folder CSS yang CSS nanti berisikan folder CSS ini akan berisikan style CSS, style CSS kayak global gitu. Nah, untuk image-nya itu gambarnya di dalam satu kesatuan aset. Sudah buat sesuai. Ini, misalkan saya buka aset, dia buka, berisikan CSS, saya menggunakan CSS style, dan juga berisikan image yang berisikan logo UT di sini. Dan ya, ini untuk asetnya. Tuh. Nah, yang kedua itu ada datanya itu folder data berisikan data bahan ajar yang telah diberikan ya. Yang di sini saya download dari sini. Ini data berisikan bahan ajar nih, sudah disesuaikan, diisi.
yang mana sesuai. Habis itu ada JS-nya itu app.js-nya ini instalasi dari Verodnya. Terus untuk komponen, jadi di JS-nya ini nanti berisikan app.js, ada komponennya, dotennya itu stock.table, stocktable.js, dotracking.js, orderform.js, statusbatch.js, app atau application modal.js nih sudah diisi semua di sini. Dimana di sini masing-masing saling bersangkutan menggunakan ini tadi komponen, return, terus untuk DO trackingnya juga menggunakan komponen. Terus abis itu di sini ada filternya nantinya, logic dari filter, dan ini JSON buat datanya itu termuat, pastiin buat muat logika pencarian biar nggak error. Dan juga di sini ada cek JSON menggunakan format lama sebagai objeknya dan sebagai untuk geo tracking. Nah, kalau untuk uh, order formnya di sini untuk nanti kita bikin order kayak gitu kan, di situ kan yang dibutuhkan uh, name, nama, ekspedisi dan sebagainya untuk pengirimannya gitu yang biar bisa di tag nanti di geo tracking. Tuh, nah untuk status dan kayaknya ini ya statusnya nanti yang ada di stok. Ini terlihat kalau stoknya sama dengan 0 itu kosong. Kalau kurang dari 10 itu menipis. Kalau return di atas atau beda dari semua ini kayak gitu. Misalkan beda dari semua ini aman kayak gitu atau di atas 10 dan sebagainya gitu. Dan ini untuk vegetable-nya. Untuk yang kita nanti akan bisa lihat kategorinya, PBJ-nya di mana, lokasi rak yang akan menunjukkan BadG-nya itu sendiri. Dan app.js-nya ini sudah seperti ini isinya, yang buat loginnya, buat login, jika benar atau jika salah sebagainya. Dan ini indeksnya udah tadi sudah. Oke, kita coba dari webnya. Ini jadi kalau ini saya pakainya admin, di adminkan aja terus passwordnya 12346, terus masuk portal. Nah, masuk ya. Nah, pada saat masuk ini itu ada beberapa, nanti ada stok bahan hajar, itu ini saya bikinnya situs universitas terbuka, tracking delivery ordernya, form ordernya. Nah, ini bisa keluar gitu, bisa keluar dari ordernya itu. Nah, misalkan kita formula data bahan hajar kayak yang awal kayak gitu. Misalkan kita coba aja, misalkan tadi saya udah data mining itu mesin 4403 data mining. Misalkan ini PDR-nya tuh Denpasar, kategorinya wajib misalkan, lokasi rak ada di misalkan aja, ngasal aja, apa-apa. Untuk harga kita ambil misalkan di 80.000, kuantitinya misalkan 0, ternyata habis. Terus di stoknya juga 0. Gitu. Ini misalkan nanti ada sebelum dipencet nanti keluar kayak gitu, berarti nggak usah deh nggak apa-apa. Langsung aja ditambahkan. Oke, ditambahkan udah masuk ini. SIM 404 data mining, dia tuh kosong, 0, 0 gitu. 800.000 ternyata saya masukinnya tadi ya, salah ya nih. Bisa diedit sih, bisa diedit aja. Oke, oke. Nah, 80.000 ya ada. Dia raknya sebenarnya diikutin bisa di ini, tapi saya tadi isinya agak bebas ya gitu. Nah, yang ini kayak ini di atas 10 buah itu aman, ini sisa 2 buah di bawah 10 itu menipis, data mining 000, ini menipis dan sebagainya. Terus di sini juga bisa dikasih ini ya, apa namanya, filter jumlah stok dari jumlah stok, kayak gitu, dari yang harga yang termahal dan sebagainya gitu. Terus kondisinya yang stok yang sembarangan, yang sangat nol gitu, yang menipis, terlihat atau untuk daerah Makassar aja sebagainya. Terus ada riset kayak biasa. Jadi bisa diulang lagi. Oke, itu untuk stok bahan hajarnya, terus tracking ordernya nanti berarti form ordernya dulu.
Misalkan nih misalkan kita buat pakai yang Express aja. Terus nama mahasiswanya itu Rafid ya. Musyafa. Nomor NIM-nya ini deh yang salah. Nah, di sini harus Rafid. Hmm, gimana? Salah. Nomor NIM-nya 0510 75764. Belajar pakai yang IPA aja. Berarti yang IPA itu 140.000, IPS 120.000 ya. Yang IPA aja, yang mahal. Nggak apa-apa. Habis itu daftarkan pengiriman. Oke, delivery sukses. Seperti itu kan ya. Nah, habis itu kita coba tracking di sini. Misalkan pakai nomor NIM. Pakai nomor NIM-nya si Ratna dulu. Coba kita coba. Tuh, kalau nomor NIM-nya Rina maaf. Dia keluar ya. Itu. Ini namanya sebagainya. Perjalanan kondisinya, terus bisa diupdate posisinya. Hmm, Kalau saya ada keluar, misalnya Mas 7574 regular 3 sampai 5 tuh. Ya, gitu. Jadi punya aman. Untuknya saya sudah buat nih. Baik. eh untuk yang lainnya saya sudah rangkum di sini dan saya menggunakan mungkin data mustas gitu kan, vitex kayak gitu. Di sini saya ada di indeks HTML-nya saya gunakan, juga fungsi conditionalnya, VI, VShow dan elf. Saya di sini saya sudah jabarkan di mana saya di indeks HTML telah saya buat di sini. Tuh, baik, segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Uh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.